Kopi panas tumpah di kepala. Semua orang di sekitar tercengang. Gadis itu memutar matanya. Tapi masih belum bisa berkata apapun. Dia dengan malu-malu mencuci rambutnya dan mengganti pakaiannya. Duduk di kantor diam-diam menangis. Rekan-rekan bergiliran menunjuk. Kasih dia nama, cewek gak tahu dirinya. Akhirnya saat siap pulang kerja. Dia dipegang oleh seorang pria. Kenapa tidak mengangkat teleponnya? Mereka terlihat seperti pasangan. Tapi tidak semudah seperti itu. Jadi Yeon Seo merasa dikhianati. Makanya minta putusnya. Dia berjalan keluar dengan marah, tiba-tiba teleponnya bergetar lagi. Keluarkan HP untuk memeriksa, dia langsung kaget. Jika mereka putus, semua rahasianya akan terungkap. Apakah kamu ingin menjadi terkenal di seluruh negeri? Pada saat ini, sebuah mobil perlahan berhenti. Pria itu menatapnya dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Siapa sangka saat berjalan di jalan, mobil lain lewat. Buat dia menjadi gila. Hei iblis, apakah kamu suka bermain? Setelah mengutuk, dia menoleh ke Yeon Seo lagi. Mengapa kamu tersenyum? Kamu harus menghentikan kebiasaan itu. Tapi setelah beberapa saat, dia tampak acuh tak acuh. Jadi dia mulai keraskan suaranya. Jadi kamu tidak menghargai saya? Itu sebabnya terjadi karena memandang rendah saya. Gadis tidak ingin mati, jadi dia memohon dengan mendesak. Tapi cowok ini tidak berhenti. Ketika mobil sampai di gang kecil, dia menyeret Yeon Seo ke bawah untuk bertarung. Berhenti meninju dan menendang, memukulinya hingga memar wajahnya. Hancurkan cinta ini. Ingat kata-kata manis yang pernah dikatakan pria itu kepadanya. Dia merasa sangat menyesal. Kemudian dokter mendiagnosisnya sebagai trauma psikologis. Itu dianggap terlalu buruk. Tanpa diduga seorang pria karena dia bertemu dengannya. Ini sangat buruk, tidak bisa katakan apapun. Pada hari hujan, pertama duduk di salah bus dan turun di tempat yang salah. Beruntung melihat payung, tapi rusak. Menyalakan sebatang rokok dan hendak merokok, tetapi air mengalir ke kepalanya. Kemudian berjalan di jalan, menendang kaki sendiri hampir jatuh. Dia meminta Yeon Seo untuk menendang sandalnya. Tapi kakinya sangat pintar sehingga sandalnya terbang jauh. Baru bisa masuk ke gedung, payung yang rusak menusuk tangan sendiri. Dia ingin masuk ke lift. Gerak-gerak Yeon Seo membuat dia menjadi orang bodoh. Wo Jung sangat marah tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Memukulin dinding begitu keras sehingga hampir mematahkan lengannya. Setelah itu, dia pergi ke toko serba ada untuk makan malam. Tapi tidak ada sup di mangkuk mie. Dia meminta staf untuk menukar mangkuk lain. Mengapa mie ini tidak ada sup? Melihat Wo Jung menggerutu untuk waktu yang lama. Staf memperingatkan jika dia tidak pergi, staf akan memanggil polisi. Begitu dia marah. Wo Jung akhirnya harus diam dan habisin mie itu. Tapi itu pasti dimakan terlalu cepat. Belum sampai ke rumah. Dia langsung merasa perut tidak enak. Lubang gat akan segera terbuka. Wo Jung tidak bisa berjalan lagi. Berharap tidak ada orang di sini sekarang. Ibunya menarik dia masuk dan bertanya apakah dia sudah makan. Makan apa lagi? Yang dia butuh sekarang adalah ke toilet. Tidak ada waktu untuk membalas. Tanpa diduga mendorong pintu terbuka. Ayah sedang duduk di dalam. Tunggu sebentar. Bahkan raja harus mengalah. Tetapi sang ayah tidak tahu bahwa ada bom akan meledak. Dia terus-menerus meraih putranya untuk dikutuk. Seperti yang diharapkan, bomnya meledak. Bubur putihnya sudah matang. Dia selesai juga. Baru cuci celana. Ibu dia memarahi ayah karena tidak peduli dia. Jangan berpikir dia tidak berguna, dia pembohong. Faktanya, dia adalah anggota kelompok kriminal. Nama panggilan, anjing gila. Beberapa bulan yang lalu, dia dan rekannya pergi ke klub malam untuk menangkap penjahat. Hasil berlari ke ruang karaoke. Tidak ada orang. Hanya menemukan satu kondom. Ketika baru saja mengejar keluar, rekan ditikam. Polisi datang untuk memadamkan kerusuhan. Berpikir mereka mencoba menimbulkan masalah. Harus membawa Wo Jung ke kantor interogasi. Ini membuat Wo Jung menjadi gila. Pemimpin memerintahkan Wo Jung untuk sementara berhenti bekerja. Pulang, pergi ke psikiater. Pulang ke rumah sama ibumu. Tapi sungguh kebetulan. Seseorang yang mudah marah seperti Wo Jung bertemu dengan Yeon Seo yang tidak mempercayai siapapun lagi. Dua orang di gedung yang sama, di lantai yang sama. Wo Jung sedang berjalan di jalan pada saat yang sama.
Yeon Seo olahraga pagi dan bertemu dengan seekor anjing. Terlihat sedikit kotor tapi sangat lucu. Dia mengejar anjing itu ke tempat parkir bawah. Tiba-tiba dia merasakan tidak ada yang beres di belakangnya. Memang benar ketidakadilan di gang sempit. Dia pikir Woo-jung memiliki niat buruk. Woo-jung berpikir Yeon Seo seperti wanita tidak jelas. Keduanya mulai menunjuk dan mengutuk satu sama lain. Pada akhirnya, Yeon Seo lebih kuat. Dia menginjak mobil kesayangan Woo-jung. Mulai joget. Uang untuk mengecat ulang kap mesin juga sangat mahal. Woo-jung tidak tahan lagi. Keduanya saling menyeret ke kantor polisi, kesalahpahaman dianggap diselesaikan. Tapi Yeon Seo masih sulit diatur. Tidak mau ganti kerugian Woo-jung. Aku hanya bercanda. Woo-jung sangat marah. Dihentikan oleh pemimpin tim dan rekan kerja. Apakah kau tidak bisa berhenti? Kamu cantik sama siapa? Bagaimana kalian menebak? Yeon Seo melihat itu. Keluarkan ponsel untuk rekam. Saya menggunakan kamera biasanya, hahaha. Dia membuang ponsel Woo-jung. Jalan ini memiliki banyak tikungan dan belokan. Malam itu, staf toko baru saja pulang kerja. Dalam perjalanan pulang, dia melihat pemandangan yang menyakiti matanya. Kejadian ini terjadi. 3 kakak perempuan di daerah ini semuanya sangat khawatir. Jika tidak dapat menangkap orang mesum itu, pasti akan mempengaruhi harga sewa rumah. Mengetahui Woo-jung adalah seorang perwira polisi. Mereka segera membentuk tim patroli untuk mengantar karyawan pulang. Tapi kebetulan, kerumunan meraih seorang pria yang suka memakai pakaian wanita. Lalu katakan dia mesum. Woo-jung tidak setuju dengan tebakan seperti itu. Setelah berurusan dengan insiden itu, dia pulang dan bertemu Yeon Seo lagi. Dia menangis dan memohon bantuan. Mengatakan bahwa anjing dia telah hilang. Itu pasti pembalasan Woo-jung, jadi dia membunuhnya. Anjing itu sangat lucu, bagaimana saya bisa membunuhnya? Karena untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, Woo-jung membawanya untuk memeriksa kamera. Perhatikan baik-baik. Seorang anak laki-laki memegang anjing itu di taman. Hei, anak-anak nakal, mengapa mengambil anjing tanpa izin seperti itu? Setelah menemukan anjing, Yeon Seo mulai mempercayai Woo-jung. Dia menyarankan bahwa dia ingin belajar bagaimana membela diri. Yang bisa membunuh lawan. Yang jelas Woo-jung tidak setuju. Tapi Yeon Seo memohon dengan cara seperti ini. Siapa yang bisa menahan? Hasil, coba lagi. Dia sakit dan jatuh ke lantai. Bangun keesokan harinya, Woo-jung ingin menyingkirkan nasib buruk. Melanjutkan penyelidikan kasus kriminal itu. Melalui telegraf, dia tahu bahwa akan lebih mudah bagi gadis-gadis untuk mendekati penjahat itu. Jadi, dia mencoba meyakinkan teman yang pura-pura menjadi wanita. Orang ini ngerti masalahnya dan langsung setuju bantu berdandan untuk Woo-jung. Tidak sampai 30 menit. Dunia ini udah menghilangkan pria bernama Woo-jung. Dan digantinya Woo-jung versi cewek. Woo-jung memakai hiu lalu ke lokasi yang telah ditentukan. Pria itu malu, begitu juga Woo-jung. Keduanya ragu-ragu akhirnya memutuskan untuk pergi buat memeriksa barang. Tetapi baru setengah jalan. Berhenti berakting, sebutkan identitasnya. Tapi tidak berharap bahwa pria itu adalah petugas polisi yang menyamar dari departemen kepolisian. Hais bertemu dengan rekan lagi. Mereka menahan Woo-jung. Kemudian menyarankan dia untuk pulang dan tidur. Woo-jung sedikit tertekan. Bahkan tidak melepaskan penyamarannya dan langsung pulang. Sekali lagi, Yeon Seo muncul di depannya lagi. Lihat kaki panjang ini. Terkejut, dia duduk di tanah. Film lucu ini berjudul Jika Gila Baru Cinta. Ini film yang sangat bagus buat ditonton. Bagaimana kelanjutan hubungan cinta mereka? Mari kita tunggu bersama. Iya Tuhan, tidak ada listrik dari tadi. Buat apa saya berakting, bro?